podcast kali ini bersama gue Chelsea dari Komunikasi 2021. Gue ngundang dua narasumber yang keren banget karena tema gue kali ini tentang pertukaran pelajar, yang mana narasumber gue itu mahasiswa yang lolos IISMA loh. Nah, di sini ada Kak Samuel dan juga Kak Zahra. Jadi kita harus say hi dulu dong ke mereka. Halo Kak. Hai. Hai Chelsea. Nah, di sini ada Kak Samuel dan Kak Zahra, yang mana mereka tuh lolos IISMA tahun ini. Nah, kita kenalan dulu sama Kak Samuel dan Kak Zahra. Halo Kak Samuel, halo Kak Zahra. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Dari nama, prodi, dan juga angkatan berapa? Dari Kak Samuel dulu aja. Nama aku Samuel Tobit Ohiro, dipanggilnya Tobit, dari Teknik Mesin 21. Kalau Kak Zahra? Oke, nama aku Cut Zahra Nafira, tapi biasanya dipanggil Ara aja atau Cot. Aku dari HI 2021. Oh, berarti sama-sama dari 2021 kita ya. Jadi kita jangan canggung-canggung banget aja lah ya. Nah, kalau misalnya dari prodi yang berbeda, kakak sendiri ini punya kesibukan apa sih? Kan dari prodi yang berbeda nih kita bertiga. Kesibukan Kak Ara apa? Jujur, dibandingin semester lalu, I think this is my first time aku ngambil 24 SKS, jadi itu agak pressure ya, karena ternyata lebih padat daripada yang aku expect. Terus habis itu, aside from that, aku cuma ada satu organisasi di luar, jadi aku cuma ngurus itu sama yaudah mungkin karena sekarang kan aku lagi nunggu keberangkatan untuk ISMA nanti, jadi sekarang lagi pre-departure phase, jadi ada kayak zoom sama ISMA-nya, terus ngurus-ngurus dokumen sih. Oh, berarti UKM nggak ada ngambil apa-apa? Ada, aku kemarin itu masuk VGC, choir, yes. Iya. Oh, keren banget, berarti bisa nyanyi dong. Bagus dong suaranya. Kalau Kak Samuel sendiri? Sibuk baca Al-Quran, Iya. Masya Allah. Masya Allah. terus sibuk belajar, Iya. karena ngambil 24 SKS, terus tugasnya banyak. UKM-nya? UKM-nya, nah itu masalahnya. Masalahnya? Aku tuh waktu itu daftar UKM, tapi lupa ikut daftar UKM apa tuh. Saking jarangnya datang. Kok gitu? Bisa Sibuk baca gitu Al-Quran. ya? Oh, Masya Allah. Itu dia. Mendekatkan diri ya, pada Allah ya. Nggak apa-apa lah ya. Biar keterima ISMA. Alhamdulillah keterima. Alhamdulillah keterima. Oh, kalau aku sendiri sih aku udah ngambil 24 SKS dari semester 3, semester 4, dan semester ini aku 23. Jadi aku udah merasakan betapa padatnya yang kakak-kakak bilang itu. Dan emang capek banget, itu kayak pressure sendiri sih buat aku gitu kan. Bener kan? Bener. Karena tugas itu bener-bener kayak di jebret gitu ya kan. Aku stres sama jadwal sih. Iya kalau kan, udah. jadi padat banget. Kayak aku tuh berapa kali miss kelas gara-gara kayak aku pikir ini bukan kelas Oh jam iya. segini. Nah, jadi aku kayak ya udah. Karena first time juga lah ya. Aku sebelumnya kayak paling 23 tuh mentok. Oh, mentoknya 23. Kalau Kak Samuel sendiri? 24. Tiap semester aku 24. Oh. Kecuali semester 4 ambil 20. Oh, karena emang udah Karena nggak ada kerjaan aja. Iyalah. katanya- Waktu itu belum kepikiran rajin baca Al-Quran. Oh, belum. Jadi ambil 24. Sekarang Oh, harus istiqomah baca Al-Quran. Masya Allah. Tapi gak apa-apa, lulus loh ini. Lulus. Lulus ISMA loh. Keren banget sih. Nah, dari kesibukan kakak sendiri, kenapa kakak ada kepikiran pengen daftar ISMA gitu loh? Kan kakak kan sibuk banget, padat baca Quran, padat kuliah. Kalau Kak Zahra sendiri kenapa? Kalau aku jadi tuh emang dari awal tuh aku tahu kan kalau di Pertamina tuh cuma bisa ngambil MBKM tuh sekali kalau nggak salah. Jadi kayak it was either aku ngambil MSIB atau ISMA. Karena I thought that MBKM tuh kayak I think it's a really good program. Jadi kayak it would be such a waste kalau misalnya aku miss out on the opportunity gitu. Terus dari awal pun kayak kakakku sebenarnya pernah sempat mau daftar ISMA, tapi kebetulan waktu dia nggak lulus, dia tuh angkatan pertama ISMA. Terus jadi aku udah tahu tuh ada program ISMA kan. Terus dari awal tuh aku emang sempat mikir gitu loh kayak kayak aku mau nyoba ISMA, tapi tuh dari tahun lalu tuh kayak temen gue kan cukup banyak juga yang keterima ISMA. Terus aku yang kayak aku tuh belum pede gitu loh. Cuma karena tahun ini aku mikirnya ya udahlah kayak like I'll just shoot my shot, karena tahun depan kan nggak bisa lagi kan, semester terakhir aku bisa nyoba ISMA. Jadi ya udah coba aja, yang penting no regrets. Kalau misalnya dapat alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Kalau Kak Samuel sendiri? Sebetulnya ada dua alasan. Ya, Alasan versi nerd sama alasan versi playboy. nerd sama playboy, ada jalur sendiri. Ada jalurnya. Oke. Lu mau jawaban yang mana? Playboy dulu lah. Nerd aja lah. Oke, nerd Kalau dulu yang ya. nerd dulu basic lah buat
adding more value ke portofolio, Oh, ya. terus sebenarnya. nyari pengalaman, Hmm, terus pengen nyoba belajar hal baru yang di luar teknik mesin. berarti alasan basic lah ya. Alasan basic. Kalau yang playboy, Pasan playboy, waktu itu aku deketin anak ITB. Terus pas lihat circle-circle-nya, cowok-cowoknya itu pada kuliah di Belanda, di Inggris, ini kan motivasi untuk seperti itu juga. insecure. Oh, insecure. alasan Berarti ini termotivasi dong. Motivasi. Terdorong dong. Oh, keren banget sih. Gak apa-apa kok. Nanti kan dapat dari sana. Mudah-mudahan, Pasti dapet lah. Siapa sih yang nggak mau? Ya kan? mungkin. Nah, kalau terkait dari Isma sendiri, prosesnya tuh susah nggak sih? Ya? Oke, kalau aku sendiri sebenarnya jadi tuh aku pernah ngobrol sama temanku. Jadi waktu dia daftarnya sebenarnya MSIB kan, dia mau daftar MSIB. Terus kita ngobrol-ngobrol kayak orang nggak nyoba MSIB kata dia gitu. So kan aku bilang MBKM di kampusku cuma bisa sekali. Aku mau nyoba ISMA, aku bilang gitu. And it was I think itu kayak the end of last year, kayak around November kayaknya. Terus habis itu aku bilang, iya mau nyoba ISMA. Terus dia nanya dong, udah mulai persiapan apa? Karena teman-temannya yang ISMA ini udah pada mulai persiapan kayak IELTS, terus habis itu udah mulai persiapan esai. Karena tuh banyak banget orang-orang yang kayak misalnya nih dia tahun kan pertama kali bisa ikut ISMA itu kan di semester 4 ya. Iya. Nah, dia tuh di semester 4 nggak keterima. Mereka tuh dari situ udah langsung kayak nyiapin esai, nyiapin belajar IELTS, nyiapin buat belajar DET gitu. Nah, sedangkan aku pada saat itu yang kayak ya belum, nanti aja deh, lihat nanti. Oh, mundur-mundur ya. Gitu. Jadi aku yang kayak bener-bener aku tuh agak kaget karena kalau nggak salah tuh pas awal-awal International Affairs ngumumin tuh mereka bilangnya internal selection ya, bukan internal application. Oh, Jadi tuh aku pikir kayak anak pertama ini bakal diseleksi dulu sama mereka, baru yang keterima sama mereka bakal boleh ikut ISMA gitu. tapi benar diseleksi dulu apa enggak? Nah, ternyata enggak. Jadi kayak I think it was like miswording aja sih. Jadi jatuhnya internal application. Jadi mereka tuh mau kita untuk siapin dokumen-dokumen lebih awal gitu. Oh, Nah, dia dia kejar-kejaran gitu ya betul. Karena ISMA sendiri juga bukanya cuma sebentar banget, kayak 3 minggu ya kalau nggak salah. 3 sebulan lah. Oh, Itu bisa perpanjangan tapi Iya, ada perpanjangan. Oh, ada perpanjangan. Seminggu. Oh, kalau Kak sama sendiri? Kesulitan. Hmm. Sulit itu kan subjektif ya. Ya. Kalau aku sih ngatasinnya ini aja sih, one step forward aja. Jadi pas udah tahu di kuartal pertama 2024 bakal ada pendaftaran, bulan-bulan Oktobernya aku udah ambil IELTS. Oh, udah start duluan. Terus apalagi kesulitannya ya? Bagi waktu sih, soalnya kemarin aku sekalian kerja praktek. Oh, KP di mana kok betul? Aku di Kamojang, di Garut. Oh, jauh banget. Oh. Tapi karena rumah aku di Bandung, jadi buat ngurusin dokumen ISMA lebih deket. Oh iya sih, benar sih, Garut sama Garut, Bandung lah ya. Bandung, Gak sejam jauh-jauh lah. banget ya. Kalau boleh tahu, Isma ini kalian angkatan berapa? berapa sih? 3 ya? Berapa sih? 4 deh. 4. Empat. Hmm. Oh, 4. Kalau misalnya dari dari persaingan, ada berapa banyak yang daftar ISMA kemarin tuh? Tahu nggak? Kalau nggak salah aku ada 12.000, 13.000. 12.000. Kalau nggak salah ya. Dan keterimanya? Kayaknya 2.000 deh, fully funded ya. Oh. Yang full tapi karena abis itu kan dia buka lagi ada ISMA I, ada ISMA co-funding. Nah, kita tuh daftar yang fully funded. Kalau yang apa tadi ISMA I ya? Iya, ISMA I. Sama itu gimana? Kalau yang co-funding tuh setahu aku dia persaingannya nggak seketat fully funded. ISMA I ya, ISMA I aku nggak tahu karena ISMA I itu baru banget. Karena kalau co-funding tuh kan mereka tuh bakal bayar kayak biaya kehidupan sehari-hari itu sendiri kan, sedangkan kita emang bener-bener di full sama sana ya. Makanya lebih ketat. Oh, dari ISMA yang kakak tulis sendiri tuh negara mana sih yang kakak tuju gitu loh? Dan kenapa tulis itu kak? Dari Kak Samuel dulu deh. Kan dikasih 3 opsi ya. Oh iya. Aku milih New Zealand, Swedia sama Rusia. Kalau Kak Cuk sendiri, Kak Zahra sendiri? Aku kalau nggak salah pertama tuh aku ngambil Warwick di UK, terus yang kedua itu pokoknya di Netherlands aku apa namanya, sama yang ketiga di Prancis. Jadi pilihan pertama itu negara impian. Iya. Oh iya. Supposedly harusnya gitu. Kenapa negara impian Kak Samuel di situ? New Zealand kan Jakarta panas ya. Ah iya, Terus benar sih. Nggak New salah. Zealand kayaknya alamnya
berbalik banget enak lah gitu. ya. Iya benar sih. Ya sih aku juga pengen sih yang ke negara-negara dingin. Tapi Sama. nggak mau kan. Kalau kakak sendiri? Tadinya jujur aku juga mau ambil New Zealand. Mau kenapa enggak? Karena tuh aku anaknya tuh alergian kan. Oh. Jadi tuh kayak udara Jakarta sebenarnya merusak Benar kehidupanku. sih, Aku benar bersin-bersin banget, tiap iya. hari. Heeh. Jadi tadi aku mau ambil New Zealand, tapi ternyata kayaknya tuh tiap tahun tuh course dari setiap university itu beda-beda. Jadi pas aku lihat yang tadinya aku mau kampus di New Zealand tuh udah berubah course-nya. Jadi aku udah gak tertarik lagi kan. Akhirnya aku ganti. Tadinya aku malah yang pilihan pertamanya tuh di Chicago. Tapi akhirnya switch lagi habis aku konsul sama dosen wali. Oh, alah. Nah di negara pertama itu yang kakak dapetin itu? Enggak. Oh enggak. Aku yang opsi 3 dapetnya Di mana itu tadi? Rusia, Oh Rusia. Oh di Rusia itu di kampus apa? Universitas apa? di Ruden. Oh Ruden. Di Moskow. Kalau kakak sendiri? Aku juga di pilihan ketiga di Prancis, Aix University. Keren banget sih di Prancis. Kenapa tuh di Prancis kak? Ini mau jawabin jujur. Jujur aja. Kalau jadi honestly aku ngambil kampus ini, I thought it was like a safety net for me. Oh. Karena kan tadi aku bilang kan aku tadi mau ngambil Chicago Mm-hmm. jadi pilihan pertama, tapi nggak jadi karena setelah aku konsul sama Doso aku bilang kayaknya kalau aku lihat orang-orang tuh cenderung bakal lebih takut ngambil university yang baru kerjasama sama ISMA. Ya, benar. Karena nggak ada standar sebelumnya kan, mereka nggak bisa lihat batch sebelumnya gitu. Terus tapi ternyata pas aku baca datanya, kampusku tuh walaupun jatuhnya maksudnya untuk pilihan ketiga, tapi dia justru masuk ke top 20-nya pilihan ketiga. Oh iya. Iya, jadi aku yang kayak ya udahlah, maksudnya kayak kalau masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak. Cuma sebenarnya aku ngambil Prancis sendiri tuh aku mikirnya jatuh kayak yaudah kalau nggak dapet pilihan 1 sama 2, seenggaknya it's in Europe. Iya benar sih. Kayak I can explore more gitu. Iya, apalagi kan Paris ya. Ya, Itu tuh kota negara yang kayak wah cantik banget. tapi aku nggak di Paris. Oh iya, Ah. di mananya? Aku ada namanya IM Provence. Jadi dia tuh agak pinggir, dia dekat sama Dekat laut ya. dekat laut. Oh dekat laut. Dekat laut. Berarti mainnya dekat laut lah ya. Ya, tapi aku nggak mau ke Maxinya serem. Kenapa sih? Jadi tuh nama kampusku kan IMAXI. Nah, Iya. dia itu ada kayak ITB gimana sih kan ada yang di Ganesha, ada yang di lagi apa sih? Yang dekat ITB. Di Cirebon ada, terus di Jatinangor itu, ada. kayak gitu. Oh, iya. Nah, dia tuh juga kayak gitu. Nah, jadi salah satunya tuh dia di kota IM Provence ini. Nah, kalau di Maxi itu kalau misalnya bahkan kayak the police tuh bilang karena dia kota pelabuhan dan kayak banyak imigran masuk ke situ, jadi it's quite, orang lagi bilangnya tuh kayak it's the Gotham City of France. Gotham City. Iya. yes. Jadi aku mikir aduh aku sampai Berbahaya juga Iya. ya. Kalau misalnya emang ini bisa bahaya, kayak terserah dia gimana caranya gagal gue lagi. Tapi ya dapetnya di situ ya Iya, syukuri betul. aja lah ya. Alhamdulillah. Apa sih? Kalau kakak sendiri kenapa di Moskow? Rusianya? Sebenarnya itu pilihan aman sih. Sampai Jadi, Pilihan safe-nya ya. kalau aku mikirnya karena itu negara yang bahasa utamanya bukan Inggris, IELTS aku kan nggak gede-gede banget, jadi kayak ini aja deh gitu. Terus ditambah lagi Ruden tuh waktu 2022 sama 2023 tutup pendaftaran ISMA karena lagi perang. Oh iya. Dia aku mikir pasti yang datang kan masih dikit tuh. Iya sih, udah kepikiran kesana aku sih takut aku. nggak Rusia jujur. Iya sih, serem tau Rusia. Padahal konsepnya menarik kan. Menarik. Iya sih pasti menarik. Kalau aku boleh challenge kakak sedikit, kakak bisa nggak perkenalkan diri tapi pakai bahasa dari sana gitu? Kalau kan dari Prancis, kalau kan dari Rusia. Coba dari Wah. Kak Sambal dulu deh. Sumpah nggak bisa. Emang belum belajar? Nggak belajar. Kok belum belajar? Agustus loh. Sibuk baca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah, nggak Enggak lah, kepikiran. emang nggak bisa bahasa Rusia. Lah kenapa? Kita kelas internasional kan. Iya, internasional, jadi kita modal Inggris dong gitu. full English. Oh, full English. Cuma buat hidup sehari-hari Iya, ya, tapi agak struggle sih. Aku belajar baca kosakata apa huruf-hurufnya gitu loh. Oh Iya, bentuknya beda ya. Buat ngapalin nama jalan. Oke, berarti emang belum Belum. ini. Kalau kakak sendiri? Aku jadi ceritanya teman-temanku ada yang ngajak kayak yuk bareng yuk isi les apa namanya French kan. Cuma kan tiba-tiba agak mepet banget ya. Sedangkan aku nggak mau 24 SKS apa nggak mati gue gitu kan. Jadi aku ya berpegang pada Duolingo yang nggak aku lanjut-lanjutin. Jadi emang Nggak belum pernah disentuh belajar. ya? Nggak pernah disentuh. Aku nyampe ini 3, abis itu ya Sama sih aku Nggak juga setuju. sampai situ doang. Nggak aku main lagi tuh Duolingo. Aku install aja.
kadang tuh soalnya. bosen kan. Iya, benar kadang. sih. Kecuali kayak lagi fun-funnya ya udah seru. Ada satu momen pasti lagi sering-sering mainnya, Iya, terus iya, bosen, betul, kayak Betul. mending kita main gitu kan. Iya, Ya iya. kan? Heeh. Nah, berarti kakak sendiri belum belajar bahasa itunya, Prancis. Terbatas sampai Jumapel Ara aja. Jemapel Ara doang. Oh, cuma sampai namaku Ara Iya, aja. betul. Oh, sampai yang lain-lain belum berarti. Belum. Oh, Sama iya. aku mau makan udah Apa itu aku mau makan? Je mange. Terus kayak je mange tuh kayak I eat, terus kayak habis itu kayak misalnya mau makan croissant kayak je mange un croissant, itu kayak aku makan croissant udah gitu Iya, karena Duolingo awalnya kayak gitu, jadi kayak Iya sih, udah benar sih. gitu-gitu Jadi aja. kayak ya udah bosen juga kan, cuma kosakatanya kadang tuh di situ-situ aja, jadi kayak Betul, bosen betul. gitu lah. Nah, kalau kakak sendiri ketika bosen nih, kan sibuk kuliah, udah siap kuliah, ih capek deh gitu, kakak ngapain sih gitu, selain baca-baca buat persiapan ismanya, kakak ngapain di sela-sela waktu itu? Aku Kalau kakak kakak sendiri? baca EU, Oh iya. baca EU, baca novel, terus ini sih ngurusin organisasi ya. Oh, capek banget pasti kan. Organisasinya apa kalau boleh tahu? Aku ada organisasi namanya ISAFES, dia tuh International Student Association for Indonesian Student Association for International Studies. Wih, keren banget. Itu berarti di luar kampus Di ya? luar kampus. Kalau Kasana sendiri? Kesibukan, kalau dia kan produktif. Kalau aku main ke kosan teman. Oke. Main Mobile Legend. Enggak dong. Apa dong? Mobile Legend ML kan ya? Hmm. Dosa ML kan. Oh iya sih, benar jadi sih. Jadi baca Quran aja Main bareng gitar, lah. main gitar. Oh, main gitar. Nggak baca Quran bareng? enggak. Kenapa? Kan pahala bersama. Nah, itu dia belum kepikiran. Oh alah, makanya. Tapi lagian mau main juga nggak ada waktu, banyak tugas di Bener kelompok. sih, bener sih. Sekarang lagi banyak tugas kelompok nggak sih jatuhnya? Banget. Iya Aku kan? banyak. Apalagi kan mendekati UAS kelompok semua nggak? Hampir, iya. Oh iya, Aku tuh Sebagian ya. tadinya aku pikir besok tuh nggak ada deadline, ternyata ada deadline besok. aku juga baru tahu di tadi pagi. PMD aku nggak tahu kalau misalnya oh ini tuh harus dikumpulin, kukira tuh nanti progresnya gitu loh. Iya lagi. True. Kayak capek banget gak sih kuliah? Sometimes tuh kepikiran nggak kayak pengen berhenti kuliah? Sumpah iya. Kayak capek banget gak sih? Masa enggak? Oh, aku berhenti kuliahnya tiap malam, kan tutup kampusnya. Bener, Iya. nggak salah. Baiklah. Bener. Tapi enggak sih, kagok udah mau beres. Ya sih udah semester 6 tapi kayak capek gitu. Iya, capek banget, kan. capek banget. Aku tuh mikir kayak, aduh bisa gak sih gue berhenti aja kuliah, kayak ya Allah kayak jamin masa depan gue, terus Iya kayak kan? aku kan keluar dari kampus dengan bahagia Iya gitu. kan. Tapi sekarang dapat ISMA lah ya. Udah kayak Alhamdulillah. tapi SKS kakak nama nggak? Semester kakak nama nggak sih? Jadinya nggak bisa 7 semester kan, kita kan 1 semester kan harusnya. Hmm. Karena ISMA nggak bisa 7 semester, harus 8 semester karena Berarti delapan. nggak bisa sambil TA. Oh, di sana tuh berapa lama? 1 semester. 1 semester Eh, sama. semester. Oh. 5 bulan, 6 bulan. Oh sama dong ya. Berarti nanti ujian dan segala macam Di sana. pakai bahasa sana juga ya? Enggak dong, bahasa Inggris dong. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dong. Kirain Kalau pakai bahasa sana nyamain. nggak lulus gue. Gak apa-apa sih belajar lah ya. Tapi sibuk banget sih. Susah banget sih buat belajar kan. Nah, ngomong-ngomong tentang kakaknya lolos nih ISMA. Itu perasaan kakak tuh kayak ter-challenge sendiri apa seneng gitu loh. Gila gue dapet ISMA nih, gila sih gue gitu, keren banget gue. Atau ter-challenge kayak oh gue dapet ISMA berarti gue harus lebih gini gitu loh. Dari Kak Sama sendiri. Kalau aku kebalikannya, Apa dapat tuh? ISMA malah jadi malas belajar. Kok bisa? Ya udah nyampe puncak dunia gitu. Itu udah paling atas, udah paling oke lah gitu kan. Saking senangnya tiba-tiba nilai UTS turun tuh kemarin. Sumpah, Hmm, turun kok bisa? saking seneng ya. Kalau kalian sini? Sama nggak? Jujur, aku tuh ceritanya gini, aku tuh mau ikut ISMA gara-gara kayak I felt like I was just kayak walking in the same place gitu loh. Kayak I am doing things tapi aku nggak merasa bikin progress towards myself, kayak nggak ada improvementnya gitu. Bener. Iya, Oh, jadi jadi kayak kayak terus aku akhirnya udah daftar ISMA kan, keterima nih. Bisa aku terima kan pilihan ketiga ya. Mm-mm. Jadi aku yang kayak yay keterima, senang. Tapi Kayak, bukan iya. pilihan utama. Tapi bingung kayak jadinya kayak aduh mau seneng apa sedih, tapi kayak nggak mungkin gue sedih. Oke, Iya. harus senang gitu. Tapi ya udah abis itu bener jadinya kayak sebenarnya mungkin kalau menurut aku bukan karena keterima ISMA ya aku malas belajar ya, jadinya lebih ke karena
jadwal kemarin tuh berantakan banget gitu loh. Karena kan banyak libur, bolong-bolong, Iya, bener sih. dosen segala macam. Jadi kayak aduh badannya tuh udah nggak badan ke ngampus gitu loh. Udah badan remaja jompo. Iya, betul, setuju. Ya kan, remaja jompo banget gak sih? Betul. Itu koyo segala macam udah di persediaannya udah banyak banget gak sih? Enggak Ya, lah. ya kan? Nah, ngomong-ngomong tentang ekspresi seneng apa enggaknya dari keluarga sendiri gimana? Pas mendengar kata lolos ISMA gitu lah. Bener. Kak Zahra dulu deh. Ini kayak honestly I expected more, tapi kayak jadi the moment aku buka itu kan jadi tuh orang yang keterima itu dikasih taunya pengumumannya jam 8 malam, sedangkan yang gak keterima itu jam 6 malam, jam 6 sore. Nah terus aku buka bareng temanku, dan temanku nggak lulus kan. Terus aku kayak aduh, terus tapi temanku yang satu tetap, dan kita buka bareng di rumahku. Jadi pas udah gitu temenku yang satu pulang, yang satu lagi bareng aku kan masih. Terus pas aku buka udah lolos kan, terus seneng. Terus kayak aku ke kamar mama dong, kayak aku nggak tahu mau nyampein juga gimana. Terus kayak udah aku bukain pintu, terus aku bilang kayak mama, your kid is going to France gitu. Oh, iya. Terus habis itu mama-papaku yang kayak lagi tidur terus cuma yang kayak oh selamat Udah gitu doang. kayak selamat, alhamdulillah gitu. Udah alhamdulillah, terima kasih sama Allah gitu. Terus kayak gitu doang, kayak orang aku ekspektasinya kayak selamat lah, bangga gitu. Aku nggak Lebay kayak, sedikit lah iya, ya harusnya. betul. Karena Iya, bisa ada. banget. nggak ada gitu kayak ya alhamdulillah, terima kasih pada Allah. Mama yakin kok sama kamu kan. Kayak gitu dong. Kalau Kak Samuel sendiri? Tadinya aku mau nunjukinnya langsung ke rumah gitu, pulang ke Bandung. Tapi aduh nggak sabar pengen nunjukin, jadi aku screenshot aja terus kirim ke WA gitu. By WA doang. Mm. Terus responnya sama. Nggak direspon. Udah tidur, aku ngirimnya jam 2 malam. Kenapa jam 2 malam gitu? Kan bisa besok pagi ya? Nah itu menariknya. Jadi Kenapa? jam 4 tuh aku balik kampus, terus ketiduran di kosan temen. Baru balik ke kos aku jam 12, terus baru ingat, oh ini udah keluar ya hasil ISMA. Buka gitu bisa. Terus aku mau pesan tiket Traveloka tuh mau balik ke Bandung kan. Taunya situ udah kosong. Ya udah screenshot aja. Aku kirim jam 2 malam, baru dibales besoknya jam 9. Seneng, oke. Seneng lah. Oh, Masa seneng. dimarahin? Nah, siapa tahu kan kayak ya udah flat aja gitu. Ya seneng tapi pertahankan gitu. Oh, oke lah. Nah, kalau misalnya kan lulus ISMA itu kan nggak gampang, alias kan ada gimana lah susahnya prosesnya, tahu lah ya sendiri. Nah, kalau dari Kak Samuel sendiri, motivasi apa sih yang bakal kakak kasih buat mahasiswa teman-teman kita biar pada ayo kita ikutan ISMA gitu lah, berprestasi gitu lah. Emang ISMA tahun depan masih ada ya? Itu in question sebenarnya. Jadi Oh, banyak yang belum tahu. ngomong mau ikut ke alumni karena kan tahun depan presidennya ganti ya. Udah Oh, maksudnya udah iya, ganti, benar dan sih. menterinya juga kemungkinan ganti. Jadi nggak ada kepastian tahun depan di ISMA. Untuk Oh, program iya. serupa ya motivasinya. Iya. Untuk udah deh MSIB aja deh, karena MSIB. kan di ISMA kan kita kan belum tahu ya itu bakal ada apa Kayak gitu masih apa pun juga in question ya sih? Oh iya. Seluruh emang. MBK nggak sih in question? Kan Nadine ganti ya? Harusnya sih kayaknya Kabinet sih. ya? Berarti terakhir tuh kita dong. Kalau misalnya Nggak tahu, belum tahu. Oh belum kita tahu. dilanjutkan. Ya udah kalau kita berandai-andai dilanjutkan lah ya. Kakak ngasih saran apa, motivasi apa? Ini aja sih buru-buruan. Oh buru-buruan? Jadi, bukan maksudnya pas sudah tahu jadwal pendaftarannya beberapa bulan lagi, mending disiapin dari sekarang dokumen-dokumennya. Oh, jadi kayak lebih cepat Iya. satu langkah lah ya. One step forward lah dibanding Iya, yang mau daftar saingan-saingan lain. Karena banyak lah ya saingannya. Kan banyak tuh yang daftar, yang gagal daftar karena telat ngisi Oh iya. registration form. Banyak banget data yang minta. Oh iya banyak banget. Banyak banget. Oh, kalau Kak Zahra sendiri? Mungkin coming from me yang nggak terlalu lama juga persiapannya, ini mungkin lebih ke saran kali ya daripada Saran, motivasi. boleh banget. Jatuhnya kayak just satu kayak kalau emang mau ngambil IELTS, kalau misalnya kalian udah tahu kayak like your skills and everything ya it's up to you lah kalau misalnya mau belajarnya gimana dari kapan gitu. Cuma lebih ke daftar IELTS-nya sih. Daftar IELTS is very tricky. Oh iya. Aku hampir nggak dapet IELTS. Jadi aku dari awal emang udah mau planning ngambil IELTS, terus aku nunda tungguan sama teman daftarnya. At the end aku hampir nggak dapet jadwal IELTS, dan jadwal IELTS tuh penuh banget. Penuh. Oh, karena banyak lah yang daftar juga. Bukan buat ISMA doang, karena orang Iya, tuh iya, benar, mau kerja benar. gitu Penting kan. kerja, Hmm, segala parah. macam. Jadi kayak cepet-cepet daftar IELTS-nya. Terus habis itu I think for essay what's the most important is that keep yourself motivated. Iya, Karena benar sih. menurut aku jujur yang salah satu aku struggle aku banget adalah
kayak untuk mendorong diri aku kayak Ara lanjutin, jangan sampai berhenti tengah jalan daftar ISMA-nya gitu. Sama yaudah know yourself sih. I think yang benar-benar harus di-emphasize di seluruh essay ISMA adalah kayak about yourself. Jadi try to get to know yourself and kayak I just like everything about yourself. Yang pada ending juga pokoknya satu langkah lebih depan lah ya, jangan nunda-nunda, jangan males-males gitu, karena selain berkas IELTS-nya juga susah ya. Tuh IELTS-nya terus kayak Frank kayak your experience sih sebenarnya. Tapi to note ya, kayak banyak banget teman-teman aku yang ISMA tuh keterima, ada beberapa yang mereka tuh cuma nyantumin activity-nya tuh kayak experience-nya tuh kerja kelompok. Basic ya. Kayak Iya, essay-nya itu tuh essay-nya isinya kerja kelompok kayak jadi leader di kelompoknya. And they got accepted. Oh iya. Yang over value malah gak keterima ya. Ih banyak banget. Iya. Ada yang IPK-nya kayak 3,9 terus nggak dapet. Sumpah serius? Ada. Menurut aku sesuaiin sama kriteria ISMA-nya aja sih. Oh. Kalau ISMA tuh kan minta kita sebagai brand ambassador Indonesia ke luar negeri. Jadi kalau punya keahlian atau skill-skill tertentu yang berkaitan dengan budaya Indonesia, Ya, cantumin di Yes. esainya. Jadi kalau misalnya bisa nari taruh bisa. Yes, yes. Oh iya. Aku naruh silat. Oh iya. Aku naruh saman. Oh iya. Iya. Keren banget. Berarti itu sebuah kode kunci lah ya, rahasia kalau misalnya punya satu bakat cantumin aja gitu loh. Aku pengen deh, tapi Kayaknya udah itu sih. semester ini sih udah tahu banget. Ada MSIB, ada MSIB. Ya, MSIB kita berharap dari MSIB aja lah ya. Ya kan? Oke, makasih ya Kak Zahra, makasih Kak Samuel buat waktunya udah bisa mampir ke Makasih sini juga. dan ngobrol sama aku yang nggak tahu apa-apa tentang ISMA ini dan membuat insight baru buat aku sendiri. Makasih ya Kak. Nah, Sobat Koper, jadi kalian kalau misalnya kepo sama ISMA dan juga pengen ikut ISMA, kalian bisa coba daftar lah ya nanti kalau misalnya masih buka. Dan jangan lupa rajin-rajin untuk cari tahu info-info ke depannya. Sampai sini Sobat Koper, dadah!